Halo semua, kenalin namaku Dewa, mahasiswa ITB Stikom Bali dengan NIM 2300300602. Nah, pada video ini aku ingin nunjukin hasil multimedia interaktif yang telah kubuat menggunakan tools Canva dengan judul Mengenal Kuliner Nusantara. Nah, dibalik temanya mengenal kuliner Nusantara ada tujuannya, yang dimana saya ingin memperkenalkan kuliner Nusantara untuk anak muda saat ini. Dikarenakan banyak anak muda saat ini tidak tertarik atau tidak berminat mengenal kuliner Nusantara ataupun mengenal lebih jauh kuliner Nusantara yang ada di setiap daerah. Karena hal itu, saya membuat multimedia ini untuk mendorong keinginan anak muda mengetahui mengenai kuliner-kuliner tradisional yang ada di setiap daerah. Nah, untuk itu mari kita langsung mulai ke multimedianya. Baiklah, di sini ada 4 menu utama. Mari kita mulai ke histori dan filosofi terlebih dahulu. Di sini ada beberapa pilihan untuk pilihan saat ini hanya ada beberapa saja, dikarenakan mungkin saja multimedia ini akan terupdate. Rendang bukan sekadar masakan berbumbu pekat, melainkan mahakarya kuliner dari Minangkabau yang telah diakui dunia. Di balik proses memasaknya yang memakan waktu lama, terdapat nilai-nilai kehidupan yang sangat mendalam bagi masyarakat Sumatera Barat. Sejarah rendang. Secara historis, rendang diperkirakan sudah ada sejak abad ke-16. Popularitasnya tidak lepas dari budaya merantau orang Minangkabau. Karena perjalanan merantau melewati hutan dan sungai memakan waktu berbulan-bulan, mereka membutuhkan bekal makanan yang tahan lama namun tetap bergizi. Rendang menjadi solusi karena teknik memasaknya yang perlahan, slow cooking, hingga santan mengering menjadi pengawet alami. Inilah yang membuat rendang bisa bertahan berbulan-bulan tanpa basi, sehingga selalu dibawa sebagai bekal para perantau maupun jamaah haji di masa lalu. Filosofi rendang atau Dunsanak Ampek Angkek. Dalam budaya Minangkabau, rendang memiliki kedudukan terhormat dan melambangkan musyawarah mufakat. Filosofinya terbagi menjadi 4 komponen utama yang disebut Dunsanak Ampek Angkek, daging atau dagiang. Merupakan bahan utama yang melambangkan niniak mamak atau para pemimpin suku. Daging yang kenyal dan berkualitas melambangkan martabat, serta kepemimpinan yang memberi kemakmuran. Kelapa atau karambia merupakan sumber santan yang melambangkan kadiak pandai atau kaum intelektual. Kelapa memberikan rasa gurih dan menyatukan semua bumbu. Sama seperti kaum terpelajar yang menyatukan masyarakat dengan ilmu dan pemikiran. Cabai atau lado melambangkan alim ulama yang tegas dan tajam. Kepedasan cabai melambangkan ketegasan dalam mengajarkan syariat dan nilai-nilai agama. Bumbu atau pemasak, campuran berbagai rempah melambangkan keseluruhan masyarakat Minangkabau. Setiap individu memiliki latar belakang yang berbeda, namun jika bersatu akan menciptakan keharmonisan yang luar biasa. Rendang bukan sekadar masakan. Sejarah gudeg. Lahirnya gudeg sangat erat kaitannya dengan pembangunan kerajaan Mataram Islam di Alas Mentaok, sekarang menjadi wilayah Yogyakarta pada abad ke-16. Makanan rakyat, saat itu, para prajurit dan pekerja sedang membabat hutan untuk membangun keraton. Karena jumlah pekerja sangat banyak, sementara persediaan makanan terbatas, mereka memanfaatkan sumber daya yang melimpah di hutan tersebut, pohon nangka dan pohon kelapa. Proses hangudek, nangka muda atau tewel, dimasak dalam kuali besar dan diaduk menggunakan kayu besar seperti dayung. Proses mengaduk ini dalam bahasa Jawa disebut
hangudek. Dari kata itulah nama gudeg berasal. Naik kasta, meski awalnya adalah makanan para pekerja. Rasanya yang unik membuat gudeg mulai disukai keluarga bangsawan dan akhirnya menjadi hidangan resmi keraton hingga saat ini. Filosofi gudeg. Gudeg bukanlah sekadar makanan manis. Ia menyimpan ajaran hidup masyarakat Jawa yang mendalam. Simbol kesabaran atau sabar nerimo. Memasak gudeg tidak bisa terburu-buru. Dibutuhkan waktu berjam-jam, bahkan seharian, dengan api kecil, agar bumbu meresap sempurna dan tekstur nangka menjadi empuk. Ini mengajarkan bahwa hasil yang baik hanya bisa dicapai dengan kesabaran dan ketekunan. Filosofi kerendahan hati. Bahan utama gudeg adalah nangka muda dan daun jati untuk sebagai pewarna alami. Bahan-bahan yang sangat sederhana dan mudah ditemukan di pekarangan. Ini mencerminkan sikap hidup ndeso atau bersahaja, bahwa kemewahan rasa bisa muncul dari kesederhanaan. Filosofi gudeg. Gudeg bukanlah sekadar makanan manis. Ia menyimpan ajaran hidup masyarakat Jawa yang mendalam. Keseimbangan hidup. Dalam satu porsi gudeg, terdapat perpaduan rasa manis dari gudeg, gurih dari opor ayam dan areh, serta pedas dari sambal goreng kricek. Perpaduan ini melambangkan harmoni kehidupan yang tidak selalu manis, namun tetap nikmat jika dijalani dengan seimbang. Kesetaraan. Dahulu, gudeg dimasak dalam porsi raksasa untuk dimakan bersama-sama oleh para pekerja. Ini melambangkan semangat kebersamaan tanpa memandang kasta atau status sosial. Sejarah gudeg. Ayam betutu adalah salah satu puncak keagungan kuliner Bali yang dikenal dengan cita rasa pedas dan aroma rempah yang sangat kuat. Jika sate lilit adalah simbol persatuan, maka ayam betutu adalah simbol ketulusan dan pengabdian. Ayam betutu memiliki akar sejarah yang sangat tua dalam tradisi kuliner Bali. Peninggalan Majapahit berdasarkan sejarah lisan. Teknik memasak betutu diyakini sudah ada sejak masa kerajaan Majapahit. Ketika pengaruh Islam mulai masuk ke Jawa dan para bangsawan serta seniman Majapahit pindah ke Bali, mereka membawa serta teknik memasak yang kompleks ini. Ayam betutu memiliki akar sejarah yang sangat tua dalam tradisi kuliner Bali. Awalnya di Gianyar. Secara spesifik, ayam betutu versi modern yang kita kenal sekarang dipopulerkan oleh Ni Nyomanweti dari Gianyar pada tahun 1976. Namun, teknik aslinya berasal dari wilayah Melinggih, Payangan. Hidangan ritual keagamaan. Dahulu, betutu bukan makanan yang dijual secara komersial. Ini adalah hidangan istimewa yang disiapkan khusus untuk upacara adat dan keagamaan atau piodalan. Sebagai persembahan untuk para dewa dan dinikmati bersama oleh komunitas. Filosofi ayam betutu. Sama seperti masakan tradisional Bali lainnya, ayam betutu syarat akan nilai-nilai luhur, simbol ketulusan dan dedikasi. Memasak betutu secara tradisional membutuhkan waktu yang sangat lama, bisa mencapai 12 jam. Ayam dibungkus pelepah pinang atau daun pisang, lalu ditanam di dalam sekam padi yang panas. Proses yang panjang dan melelahkan ini melambangkan ketulusan hati dan kesungguhan dalam memberikan yang terbaik bagi sesama maupun bagi Tuhan. Konsep keseimbangan atau basa genep. Bumbu utama betutu adalah basa genep yang terdiri dari 15 jenis rempah, jahe, kencur, kunyit, lengkuas, cabai, dan sebagainya. Keanekaragaman rempah ini melambangkan keseimbangan alam semesta. Setiap bumbu memiliki fungsi medis dan spiritualnya masing-masing yang saling melengkapi. Filosofi ayam betutu. Sama seperti masakan tradisional Bali lainnya, ayam betutu syarat akan nilai-nilai luhur, teknik, betutu, atau nutu. Nama, betutu, berasal dari kata be yang berarti daging dan tutu yang berarti dibakar atau dipanggang. Namun, ada juga yang mengaitkannya dengan kata nutu, yang berarti menumbuk bumbu dengan saksama. Ini menggambarkan ketelitian masyarakat Bali dalam mengolah bahan alam menjadi sesuatu yang bernilai tinggi. Penyucian diri. Dahulu, penggunaan ayam atau bebek dalam betutu juga memiliki makna simbolis untuk membersihkan sifat-sifat buruk dalam diri manusia melalui proses pengolahan yang matang dan penuh doa.
Ayam betutu adalah salah satu puncak keagungan kuliner Bali yang dikenal dengan cita rasa. Soto Betawi adalah salah satu kuliner paling ikonik dari Jakarta yang mencerminkan pembauran budaya atau akulturasi yang kaya di tanah Betawi. Berbeda dengan soto dari daerah lain yang umumnya berkuah bening atau menggunakan kunyit, soto Betawi dikenal dengan kuahnya yang kental, gurih, dan berwarna putih atau krem. Nama soto Betawi sendiri sebenarnya baru populer secara luas pada tahun 1970-an. Pencetus nama adalah Lik Bun Po, seorang penjual soto di TR Lokasari, Jakarta, yang pertama kali mempopulerkan istilah soto Betawi untuk merek dagangnya pada tahun 1971. Sebelumnya, masyarakat hanya menyebutnya sebagai soto saja. Sejarah soto Betawi. Nama soto Betawi sendiri sebenarnya baru populer secara luas pada tahun 1970-an. Akulturasi budaya, soto Betawi adalah hasil pertemuan berbagai budaya di Batavia. Kuahnya yang menggunakan santan atau susu merupakan pengaruh dari kuliner India dan Arab. Teknik mengolah jeroan berasal dari tradisi Tionghoa, sedangkan bumbu rempahnya adalah kekayaan asli Nusantara. Evolusi kuah, dahulu, kuah soto ini murni menggunakan santan. Namun, seiring berjalannya waktu, muncul inovasi menggunakan susu sapi, atau bahkan susu evaporasi untuk memberikan tekstur yang lebih creamy dan dianggap lebih sehat bagi sebagian orang. Filosofi soto Betawi. Soto Betawi menyimpan makna tentang jati diri masyarakat Jakarta, simbol pluralisme atau keberagaman. Soto Betawi adalah melting pot sebagai wadah peleburan dalam bentuk makanan. Kehadiran rempah lokal, teknik masak asing, dan bahan-bahan yang beragam dalam satu mangkuk melambangkan masyarakat Betawi yang sangat terbuka terhadap perbedaan dan mampu merangkul berbagai budaya menjadi satu harmoni yang lezat. Filosofi soto Betawi. Soto Betawi menyimpan makna tentang jati diri masyarakat Jakarta, kecerdasan mengolah sumber daya, penggunaan jeroan seperti babat, paru, dan usus, menunjukkan filosofi masyarakat zaman dahulu yang tidak mau membuang bahan makanan. Mereka mampu mengolah bagian yang dianggap sisa menjadi hidangan mewah dan nikmat melalui teknik pembumbuan yang tepat. Kehangatan dan keramah tamahan disajikan panas dengan potongan emping dan acar. Soto ini melambangkan karakter orang Betawi yang ceplas-ceplos namun hangat, jujur, dan sangat menghargai tamu yang datang ke rumah mereka. Soto Betawi Papeda adalah makanan pokok khas masyarakat Papua, Maluku, dan sebagian wilayah Sulawesi. Kuliner unik bertekstur kental dan bening ini merupakan identitas kuat dari wilayah Indonesia Timur yang sangat bergantung pada kekayaan alam hutan sagu. Sejarah papeda. Keberadaan papeda sangat erat kaitannya dengan pohon sagu atau Metroxylon sagu. Sagu telah menjadi sumber karbohidrat utama bagi penduduk asli di wilayah pesisir dan dataran rendah Papua, serta Maluku sejak ribuan tahun yang lalu. Papua serta Maluku sejak ribuan tahun yang lalu. Pangan warisan leluhur, dalam tradisi lisan berbagai suku di Papua. Sagu dianggap sebagai pemberian dari alam yang menjaga kelangsungan hidup mereka. Sejarah mencatat bahwa papeda sudah dikonsumsi jauh sebelum beras diperkenalkan ke wilayah Indonesia Timur. Adaptasi lingkungan. Masyarakat setempat mengembangkan teknik mengolah teras batang sagu menjadi tepung, yang kemudian disiram air mendidih untuk menjadi papeda. Teknik ini merupakan bentuk adaptasi cerdas manusia terhadap lingkungan rawa yang melimpah dengan pohon sagu. Filosofi papeda. Bagi masyarakat Papua dan Maluku, papeda bukan sekadar pengganti nasi, melainkan memiliki makna sosial yang sangat dalam. Simbol persaudaraan dan kebersamaan. Papeda seringkali disajikan dalam satu wadah besar atau disebut sempe untuk dimakan bersama-sama. Tradisi ini mencerminkan ikatan kekeluargaan yang erat. Di beberapa suku di Papua, terdapat tradisi helai,
yaitu momen makan papeda bersama sebagai cara untuk menyelesaikan konflik atau merayakan kemenangan, ketulusan dan kelembutan hati. Tekstur papeda yang lembut dan kenyal melambangkan karakter masyarakat setempat yang tampak keras di luar, namun memiliki hati yang lembut, tulus, dan penuh kasih sayang dalam menyambut tamu. Filosofi papeda. Bagi masyarakat Papua dan Maluku, papeda bukan sekadar pengganti nasi, melainkan memiliki makna sosial yang sangat dalam. Filosofi pohon sagu atau kehidupan. Pohon sagu dianggap sebagai pohon kehidupan. Satu pohon sagu yang telah matang bisa memberi makan satu keluarga selama berbulan-bulan. Hal ini mengajarkan manusia untuk menghormati alam. Jika manusia menjaga hutan sagu, maka alam akan menjamin kehidupan mereka. Keseimbangan alam. Penyajian papeda yang selalu didampingi dengan ikan kuah kuning melambangkan keseimbangan antara hasil darat atau sagu dan hasil laut yakni ikan. Ini adalah pengingat bahwa manusia harus hidup selaras dengan seluruh elemen alam di sekitarnya. Pempek adalah mahakarya kuliner dari Palembang, Sumatera Selatan yang berbahan dasar daging ikan dan tepung sagu. Makanan ini bukan sekadar camilan, melainkan simbol kreativitas dan ketahanan pangan masyarakat di sepanjang aliran Sungai Musi. Berikut adalah penjelasan mengenai sejarah dan filosofi pempek. Sejarah pempek. Keberadaan pempek sudah tercatat sejak masa Kerajaan Sriwijaya, namun populer dengan nama pempek pada masa kolonial Belanda sekitar abad ke-16. Pemanfaatan hasil sungai. Palembang yang dibelah oleh Sungai Musi memiliki hasil ikan yang sangat melimpah. Dahulu, masyarakat mengolah ikan hanya dengan digoreng atau direbus. Karena bosan dan ingin ikan lebih tahan lama, masyarakat mulai mencampurnya dengan tepung sagu atau tapioka. Sejarah pempek. Keberadaan pempek sudah tercatat sejak masa Kerajaan Sriwijaya, namun populer dengan nama pempek pada masa kolonial Belanda sekitar abad ke-16. Asal-usul nama, menurut sejarah lisan, nama pempek berasal dari sebutan apek, panggilan untuk pria tua keturunan Tionghoa yang dahulu banyak menjajakan makanan ini dengan sepeda. Saat pembeli memanggil, mereka akan berseru, pek, empek, hingga akhirnya makanan tersebut dikenal sebagai pempek. Kulturasi. Pempek adalah hasil perpaduan budaya lokal dari ikan dan sagu dengan pengaruh kuliner Tionghoa dengan teknik mengolah adonan ikan yang mirip bakso ikan. Filosofi pempek. Pempek memiliki makna mendalam yang mencerminkan karakter masyarakat Palembang, simbol kreativitas di tengah keterbatasan. Pempek adalah bukti kecerdasan nenek moyang dalam mengolah bahan makanan sederhana dari ikan sungai dan sagu menjadi hidangan yang bernilai ekonomi tinggi. Ini mengajarkan bahwa kreativitas dapat mengubah hal biasa menjadi luar biasa. Filosofi cuko ialah keseimbangan hidup. Pempek tidak lengkap tanpa cuko. Kuah hitam yang pedas, asam, dan manis. Kuah ini melambangkan keseimbangan hidup. Masyarakat Palembang dikenal memiliki karakter yang tegas dan pedas, atau ceplas-ceplos, namun tetap memiliki sisi manis dan hangat dalam pertemanan. Filosofi pempek. Pempek memiliki makna mendalam yang mencerminkan karakter masyarakat Palembang, keteguhan dan kesabaran. Proses membuat pempek, terutama jenis kapal selam, membutuhkan ketelitian agar telur di dalamnya tidak pecah saat direbus. Hal ini melambangkan kesabaran dan kehati-hatian dalam mengambil keputusan. Solidaritas dan kebersamaan. Di Palembang, pempek dimakan kapan saja dari pagi, siang, maupun malam. Kegiatan makan pempek bersama, seringkali langsung dari wadah cuko yang sama, melambangkan rasa persaudaraan yang kuat dan tidak membeda-bedakan status sosial. Pempek adalah mahakarya Nah, di sini mari kita mulai ke resep dari kita. Nah, di sini sama seperti tadi, hanya saja di bagian tampilan ini akan menampilkan resep-resep pada setiap
resep ini tidak memiliki suara atau voice dikarenakan resep itu kita baca dan kita praktekkan langsung ya kalau bisa. Nah, di sini ada bahan dan apa saja yang diperlukan. Di sini sudah ada cara pembuatannya. Nah, jika agak kurang dalam waktu membaca cara pembuatannya, kita akan langsung mengarahkannya ke video. Nah, kita langsung ke sini Cita ya. rasanya sendiri udah pasti dia Karena gurihnya berasa ya. saya tidak ingin kena dolar kuning, jadi saya skip dulu bagian videonya. Nah, betul. Yang lain juga tampilannya sama. Kalau perlu saya tampilkan satu-satu, akan saya biarkan semua. Sama saja, hanya saja ini condong ke resepnya saja. Yap, ya. Yap, sama. Hanya beda di bagian gambar maupun animasinya saja. Baik, di sini juga ada tampilan menu peta, yang dimana fungsi peta di sini itu untuk menunjukkan ke setiap kita lihat saja dulu ya. Nah, di sini ada tampilan peta, yang dimana pada tampilan peta ini menunjukkan setiap daerah-daerah ataupun setiap tempat yang berhubungan dengan kuliner-kuliner tersebut. Nah, di dalam tapi ini masih dalam proses pengembangan. Saya juga kurang sedikit karena saya menggunakan tools Canva, jadi tidak bisa membuat. Konsepnya seperti ini, kita saat mengklik di sini akan langsung diarahkan ke Google Maps. Nah, siapa tahu nanti di sini bisa menampilkan rekomendasi kuliner-kuliner yang ada di daerah ini dan menunjukkan apa sih kalau sekali main ke Sumatera Barat itu mana sih rekomendasi restoran gitu yang berhubungan gitu, bukan langsung ke makanan restoran gitu. Mungkin dari saya gambarnya seperti itu ya, tapi hanya di sini langsung hanya mengarahkan ke Google Maps untuk saat ini. Ya, sorry. Nah, lainnya juga sama. Ya, itu saya baru ini saja. Nah, di sini ada menu komunitas yang dimana mungkin ini dalam tulisannya belum komplit ya, masih dalam tahap pengembangan lanjut. Ya, belum ada apapun di sini. Nah, itu saja multimedia yang saya buat. Saya harap dengan multimedia ini mungkin bisa dikembangkan lebih lanjut atau dibuatkan aplikasinya sekaligus. Nah, ini hanya dummy saja, karena saya masih membuatnya menggunakan Canva.
saya. Terima kasih.